warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan hadal kitab Syekh. Ajami masyayikhina wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah musalla al-jihad, bapak-bapak sekalian, wabil khusus para ustaz, para hujaj, Bapak RT, Pak RW, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Makalah sebelumnya disampaikan di sini sebuah nasihat untuk kita, bahwasannya orang yang sedang giat-giatnya bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, ini pasti akan senantiasa merasa asing dari manusia. Karena antara kedekatannya dengan Allah, asiknya dia dengan ibadah, ini pasti membuat dia jauh dari Allah. Asiknya Rasulullah ketika ada di Sidratul Muntaha, ketika Mi'raj, itu membuat jauh dari semua manusia, bahkan dari semua makhluk, bahkan malaikat Jibril aja itu nggak bisa dekat dengan Rasulullah, nggak bisa. Rasulullah sendirian, karena memang yang Allah perkenankan untuk bertemu Rasulullah, bertemu Allah, yang Allah perkenankan hanya Nabi Muhammad SAW saja. Malaikat Jibril nggak bisa. Jadi akan benar-benar sendiri. Orang yang sibuk atau orang yang disibukkan dirinya dengan ibadah, kemudian asik dengan ibadah tersebut, maka dia akan merasa asing. Ini tahap kesendiriannya yang kemudian makin dekat dan makin intim bersama Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah dekat dengan Allah, kebersamaan dengan Allah ini selesai, tetap harus balik lagi, harus kembali lagi kepada halayak, kembali lagi kepada kehidupan. Maka harus menebarkan rahmat, harus menebarkan rahmat. Nabi Muhammad setelah Mi'raj itu kemudian kembali lagi ke dunia, kemudian menyebarkan rahmat Allah, yaitu berupa ajaran agama Islam. Kayak orang yang memang sudah Allah pilih, orang yang apinya itu sudah benar-benar kuat, maka dia akan kumpul bersama orang-orang dan akan menerangi orang-orang yang ada sekitarnya. Hanya saja kalau orang yang apinya belum kuat, apinya ya cuma lilin doang, lilin, terus dia coba ngajak orang atau dia kumpul di kumpulan orang yang apalagi orang-orangnya bangor-bangor, apalagi orang-orangnya ini kalau diibaratkan anginnya kenceng-kenceng, api yang cuma selilin doang besarnya atau cahayanya maka akan padam. Tapi kalau sudah Allah dekatkan dengan ibadah-ibadahnya, Allah buat dekat dia dengan kebersamaannya, maka ketika kembali lagi pada manusia, ditiup seperti apapun itu tidak akan padam, justru bakal menerangi, justru bakal menjadi suluh untuk orang-orang yang memang ditugaskan, yang memang dia ditugaskan untuk memimpin orang-orang tersebut. Awalnya memang akan merasa asing. Nah, kedekatan dengan Allah ini tidak lain adalah dengan cara ibadah, dengan cara beribadah, maka orang itu semakin dekat dengan Allah. Karenanya pada makalah yang berikut ini di halaman 34 ini akan disampaikan sebuah nasihat lagi tentang ibadah, tentang ketaatan. Ada di halaman 34. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal maqalatu tsalitsatu wal 'ishrun qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifah kama anna harakatal jismi dalilul haya.
Dikatakan harakatut ta'ah, gerakan ibadah, itu dalilul ma'rifah, adalah tanda mengenal Allah. Kama anna harakatul jismi, sebagaimana harokat badan, dalilul hayat, adalah tanda kehidupan. Wal makna, maksudnya, anna ityanal abdi at-ta'ata lillahi, bahwa sungguhnya hamba yang melaksanakan ketaatan atau ibadah kepada Allah Ta'ala itu alamatun ala ma'rifatihi, adalah sebagai tanda atas pengenalannya kepada Allah. Faidha kathurat at-ta'atu kathurat al-ma'rifatu, maka semakin banyak taat seorang hamba, semakin banyak ibadah seorang hamba, kathurat al-ma'rifatu, maka semakin banyak juga pengenalannya kepada Allah. Ma'rifat itu artinya pengenalan. Faidha qallat, maka ketika sedikit ibadah, qallat, maka sedikit juga pengenalannya kepada Allah. Lianna adh-dhahira mir'atul batini, karena sesungguhnya yang zahir atau anggota badan, mir'atul batin, ini adalah cerminan dari hati, cerminan dari batin kita. Tolak ukurnya, perumpamaannya seperti anggota badan kita ini dikatakan hidup kalau ada gerakan. Betul gitu ya? Badan kita atau jasmani, yang namanya jasmani itu dikatakan hidup kalau ada gerakan. Jadi gerakan itu tanda kehidupan. Orang lagi di musola, lagi ngejoprak aja, kira-kira masih ada gerakannya, napasnya, berarti masih hidup. Perumpamaan ini seperti itu. Gerakan adalah tanda kehidupan. Orang meskipun kelihatannya dia lagi gak sadar, tetapi masih ada detak jantungnya. Pakai alat namanya apa tuh? Alatnya di rumah sakit yang titit gitu. Walaupun kelihatannya nggak hidup, tapi karena masih ada gerakan detak jantungnya, nadinya masih ada, maka itu tanda masih hidup. Gerakan adalah tanda kehidupan. Nah, ini diumpamakan sebagaimana gerakan jasmani adalah tanda kehidupan, maka gerakan taat kita itu adalah tanda pengenalan kita kepada Allah. Orang yang benar-benar mengenal Allah, maka taatnya pasti sungguh-sungguh. Orang yang benar-benar ma'rifat pada Allah, maka taatnya pasti kelihatan sungguh-sungguh. Dia sholatnya ya benar, puasanya juga benar, kemudian ibadah-ibadah yang lain juga benar. Karena tolak ukurnya zahir, tetap saudara. Tolak ukurnya adalah ibadah-ibadah yang kelihatan. Ibadah yang kelihatan ini adalah cerminan dari batinnya. Orang yang batinnya itu mengenal Allah atau ma'rifat, yang batinnya itu tahu bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha memberi nikmat, Allah Maha memberi segala macam karunia-karunia, dia batinnya merasakan itu, maka dia langsung bangkit buat ibadah. Nah, dari sini hadirin, memang ada dua cara ada dua metode ini. Ada dua metode. Sebelum saya sampaikan dua metode atau dua cara, saya ingin menjelaskan dulu tentang tahapan dalam mengenal agama atau tahapan-tahapan agama. Agama itu yang pertama ada syariat, kemudian ada yang namanya tarekat. Tarekat itu thariqah. Ada syariah, ada thariqah. Syariat, tarekat. Kemudian satu lagi ada hakikat. Syariat itu seperti perahu. Kita tidak akan bisa selamat mengarungi lautan kecuali kita naik perahu. Syariat itu ajaran-ajaran Allah berupa perintah-perintahnya yang wajib, kayak sholat, puasa Ramadan, zakat, haji. Ini perintah-perintah Allah yang wajib, namanya syariat. Kemudian ada tarekat. Tarekat itu jalan, tarekat itu cara pelaksanaannya, pengamalannya. Diumpamakan kalau syariat itu adalah perahu, maka tarekat itu adalah pelaksanaan menyelamnya seseorang. Menyelamnya seseorang ketika dia sudah selesai naik perahu, kemudian pada tahap tertentu dia harus bisa menyelami ajaran-ajaran syariat dengan penghayatan. Orang yang hanya sekedar naik perahu aja, kemudian nggak berani turun, nggak berani menyelami lautan, maka dia nggak bakal tahu air laut itu rasanya asin apa pedes. Dia nggak bakal tahu di dalam lautan itu ada apa aja. Kenapa? Karena di dalam perahu aja. Ini sama halnya dengan orang yang sholat aja, tapi hatinya kemana-mana.
Orang yang puasa aja, pokoknya asal gugurin kewajiban, tapi dia tidak menghayati makna dari puasa itu apa. Batinnya atau jeroannya ini nggak dibarengin tatkala pelaksanaan ibadah. Dia ibadah zahir tapi hatinya tidak dibarengi dengan kesabaran, ketulusan, keikhlasan. Itu artinya dia syariat doang tapi tidak tarekat. Nah, tarekat itu harus menyelami, harus benar-benar menyelami. Kalau kita sholat, maka pelaksanaan sholat bukan cuma diri ruku, diri lagi sujud, bukan hanya itu, tapi kita juga menyelami makna-makna bacaan itu. Menyelami makna-makna bacaan, Rabbana lakal hamdu, ya Allah segala puji hanya bagi Engkau. Aku mah nggak bisa dipuji apa-apa. Aku jelek, aku ini lemah. Ketika kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Engkau ya Allah, aku kotor, Engkau yang maha tinggi dan maha suci, aku rendah. Ini namanya tarekat, namanya menyelami makna dari syariat. Makna dari syariat harus diselami atau harus dipahami. Waktu kita selesai sholat, kita tutup sholat, biasanya tutup sholat dengan apa Pak? Salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini selesai kita dekat kepada Allah, selesai kita hubungan kita benar-benar intim dengan Allah, maka kita kembali lagi kepada kehidupan nyata. Artinya kita punya tugas lagi, maka kita sampaikan salam atau kesejahteraan kepada orang-orang yang ada sekitar kita, yang ada di depan, assalamualaikum warahmatullahi, yang ada di samping, termasuk kita niatkan yang ada di belakang kita. Kalau imam ya makmumnya, kalau makmum ya berarti jamaah belakangnya. Ini penghayatan dari syariat. Penghayatan dari syariat namanya tarekat atau torikoh. Ini torikoh, kadang torikoh kadang tarekat ya. Jadi dia juga itu sama, namanya dia juga. Kadang-kadang disebut kadang-kadang disebut Haji Romli, kadang-kadang disebut siapa? Nama ini ya, samaran. Nah, ya misalnya Jack, Bang Jack. Tapi dia juga sebenarnya. Begitu juga torikoh, tarekat ya dia juga. Yang tadi saya jelaskan penghayatan syariat, menghayati makna subhanallah bihamdi, menghayati makna Rabbana lakal hamdu, menghayati makna salam assalamualaikum warahmatullah. Kalau sunnah-sunnahnya waktu kita zikir setelah selesai sholat, astagfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosaku, atas kekeliruanku, atas kekuranganku dalam sholat atau dalam hal-hal yang lain. Kita pahami makna ini namanya tarekat atau torikoh, tapi torikoh umum. Torikoh umum, karena itu diajarkan oleh Rasulullah kepada orang umum. Semuanya diajarin sholat. Rasulullah kan semuanya diajarin sholat. Sholat itu ketika kita menghayati, maka itu namanya torikoh umum, tarekat umum. Kita diajarkan zikir setelah sholat, ada Allahumma antas salam wa minkas salam. Syariatnya Allahumma antas salam, mulutnya. Nah tarekatnya, penghayatannya harus kita tahu maknanya. Dalam hati kita harus meyakini, ya Allah Engkaulah yang memberikan keselamatan, hanya darimulah bisa ada keselamatan. Ya Allah hidupkanlah aku dengan keselamatan. Terus hati kita terus memaknai itu dan merasa kita bergantung terus pada Allah dengan zikir-zikir ini. Penghayatan syariat ini namanya tarekat, yang kita laksanakan sholat, zikir dan lain sebagainya. Puasa juga itu pelaksanaannya namanya tarekat. Kita hayati, kita laksanakan dengan penghayatan, nggak kosong artinya. Maka syariat harus dengan tarekat, syariat harus dengan penghayatan. Ini tarekat tadi saya sudah sebutkan, namanya tarekat umum. Umum, Rasulullah mengajarkan kepada orang umum. Ada tarekat torikoh yang sifatnya khosoh, khusus. Ada tarekat khusus, tarekat khusus. Kalau tarekat umum habis sholat subhanallah subhanallah subhanallah, tapi sambil dihayatin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Berapa kali biasanya? 33. Itu umum. Ada tarekat khusus. Kalau tarekat umum dibimbing oleh imam aja, jadi tuntunannya atau ijazahnya memang ijazah atau amalannya memang amalan umum dari Rasulullah, yang mimpinnya imam misalnya di musola ini. Nah ada tarekat khusus. Tarekat khusus ini dipimpin oleh guru khusus, namanya guru mursyid.
namanya guru yang membimbing, bukan hanya membimbing kita baca-bacaan dan penghayatan. Kalau saya kan cuma bimbing penghayatan doang, maknanya Allahu Akbar saya kecil banget tuh dihayati waktu sholat. Saya hanya membimbing cara memaknai atau menghayati saja. Tapi ada yang benar-benar bimbingannya ini sampai pada rohani kita ini dibimbing. Kita lagi diem aja, ini guru-guru mursyid ini senantiasa membimbing. Nah, guru-guru mursyid ini memberikan amalan, memberikan bacaan-bacaan, dan juga memberikan wirid atau kebiasaan sholat, misalnya sholat hajat atau sholat istikharah atau sholat taubat. Ini sambil membimbing, namanya tarekat khusus. Jadi tarekat, ada tarekat umum. Ini semua orang tarekat nih kalau tarekat umum, karena asal kita sholat dan menghayati sholat namanya tarekat udah. Asal kita baca Astagfirullah salam dan menghayati baca itu maka udah tarekat, karena tarekat itu adalah pengamalan dan penghayatan dari syariat dihayati. Nah, tapi ada juga tarekat yang tarekat khusus. Nah, tarekat khusus ini dibimbing oleh guru-guru khusus yang namanya mursyid, dan wiridannya juga wiridan khusus atau dzikir khusus. Dzikirnya dzikiran khusus. Dzikir khusus istighfar, biasanya yang pasti ada itu istighfar, salawat sama la ilaha illallah, dan dengan jumlah-jumlah tertentu. Bilangannya yang menentukan gurunya sesuai dengan kecocokan muridnya. Kalau muridnya memang cukup 100 kali 100 kali. Ada yang kayaknya 100 kali ini nodanya bandel nih, kalau 100 kali susah banget hilangnya, maka kudu 1000 dan begitu. Itu guru khusus, tarekatnya juga tarekat khusus. Nah, rangkaian syariat kemudian penghayatannya namanya tarekat. Ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Makin banyak orang atau makin banyak seseorang ini melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah yang berupa ibadah zahir syariat maupun ibadah batin, yaitu tarekat penghayatannya semakin banyak seseorang melaksanakan itu, maka itu tandanya semakin mengenal dia kepada Allah, makin kenal dia kepada Allah. Nah, perjalanan pengenalan kepada Allah namanya ma'rifat. Pengenalan kepada Allah ini perjalanannya ada dua macam. Ada yang dengan cara mujahadah, ada yang dengan cara mahabbah. Mujahadah itu berjuang dengan keras, nggak boleh makan sampai kenyang, lebih banyak lapar, nggak boleh banyak-banyak tidur, kemudian sholatnya juga harus banyak, zikirnya juga harus banyak. Ini namanya mujahadah. Jadi perjuangan, kesungguhan untuk membersihkan diri, kesungguhan untuk mengamalkan dan menghayati ajaran Allah dengan perjuangan. Lebih banyak pengekangan diri. Jadi dikekang dirinya sebisa mungkin supaya dia benar-benar bisa mengontrol dirinya dari segala macam sifat-sifat buruk, dari pamer, kemudian bengis, kemudian ria atau ujub takabur. Ini bisa dihilangkan dengan penghayatan, baik penghayatan sholat maupun penghayatan zikir tertentu yang diberikan oleh guru. Ini bisa menghilangkan penyakit hati. Ada yang seperti ini jalannya. Ada juga jalannya tarekat yang mahabbah itu cinta, lebih banyak syukurnya. Kalau tadi lebih banyak kita memandang kekurangan diri kita, nah metode yang kedua, metodenya metode syukur. Jadi lebih banyak cinta kepada Allah. Kita banyak merenungkan, alhamdulillah saya Allah berikan kesehatan, bisa sholat, bisa ngaji, alhamdulillah. Terus yang direnungkan adalah nikmat-nikmat Allah, yang direnungkan adalah pemberian-pemberian Allah. Dengan dua cara ini, cara merenungkan pemberian-pemberian Allah, nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, tadi yang pertama dengan cara merenungkan kekurangan diri kita sehingga kita makin kencang ibadahnya, maka akan mendapat makrifat atau pengenalan kepada Allah. Dua-duanya akan mendapat makrifat atau pengenalan kepada Allah. Nah, sampailah kita pada
pada makalah yang tadi kita maksud di sini, makin orang banyak ibadah, makin orang mengenal Allah, baik mengenalnya dengan cara mujahadah maupun dengan cara mahabbah, maka dia makin banyak ibadahnya, dia makin getol, dan dia makin sering melakukan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan kepada Allah daripada manusia. Jadi tolak ukurnya di sini adalah batin, tolak ukurnya adalah hati. Kalau hati orang itu sudah mengenal Allah, makin tinggi tingkat mengenalnya, maka makin banyak ibadahnya. Orang yang mengenal Allah dengan cara mahabbah atau syukur, bersyukur, itu pasti dia makin banyak ibadah kepada Allah, dan ibadahnya biasanya bukan ibadah yang kelihatan. Dia duduk aja tapi hatinya nggak pernah grundel, hatinya melihat orang juga nggak pernah kesel, alhamdulillah terus, nggak pernah yang namanya dia suuzon sama orang, apalagi suuzon pada Allah, nggak pernah. Dia duduk aja udah ibadah itu. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan pengenalan kepada Allah. Dia kenal bahwa Allah Maha Memberi, Allah yang melimpahkan semua nikmat, termasuk Allah yang memberikan cobaan, itu Allah. Begitu dia kena musibah ditimpakan oleh Allah, maka senyum aja dia mah, senyum. Ridho, dia ridho dan senang aja dengan pemberian Allah. Nah, ibadah yang kayak gini nih nggak kelihatan. Jadi dia secara kasat mata ya cuma duduk-duduk aja, tapi hatinya ridho. Ini ibadah yang banyak sekali pahalanya. Kenapa bisa banyak? Karena dia banyak makrifatnya, dia banyak mengenalnya kepada Allah. Dari mana dia mengenal? Dengan cara apa? Dengan cara syukur tadi. Nama pengenalannya, makomnya namanya mahabbah, cinta kepada Allah. Ini satu bentuk. Ada lagi bentuk yang lain. Bentuknya makrifat kepada Allah, mengenal Allah dengan cara mujahadah. Dia kenal Allah bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Kalau sewaktu-waktu ini Allah menghancurkan kampung ini misalnya, sewaktu-waktu Allah menurunkan bencana, maka saya tidak bisa apa-apa. Makin takut, makin merasa bahwa Allah besar dan dia kecil. Nah, kondisi hati yang seperti ini maka akan mendorong dia banyak lagi ibadahnya. Jadi dua-duanya makin banyak ibadahnya. Yang satu kenal Allah, kenal lantaran Allah itu maha pemberi, maka dia makin cinta. Yang satu kenal Allah, kenal karena dia merenungkan bahwa Allah itu maha besar, maka dia makin banyak ibadah-ibadah zahir, makin banyak puasanya, makin banyak tirakatnya, dia makin banyak sedekahnya, karena dia tahu bahwa Allah itu maha besar. Ini dua metode yang ada dalam thariqah atau tarekat. Ada yang metodenya mujahadah, seperti Imam Ghazali ini mujahadah. Ada yang metodenya itu mahabbah. Yang metodenya mahabbah, syukur, ridho. Ini seperti Imam Abdul Hasan Asy'adili. Jadi makan boleh yang enak-enak, asal jangan terlalu banyak, dan asal syukur pada Allah. Boleh tidur, gimana tidur? Tidur boleh di AC, boleh di kasur yang paling enak, boleh, karena itu haknya badan juga, asal jangan lupa syukur. Kemudian kaya boleh nggak? Kaya boleh, kaya asal jangan lupa kewajiban zakatnya, dan jangan lupa syukur. Namanya mahabbah. Caranya cara cinta, mengenal Allah, dalam hati merenungkan alhamdulillah bahwa Allah memberikan semua nikmat pada dirinya, maka dia makin cinta kepada Allah karena makin kenal. Kalau Imam Ghazali mujahadah, lebih banyak mujahadahnya. Cara-cara yang diajarkan oleh beliau lebih banyak mujahadahnya. Banyakin puasa, tidurnya jangan di tempat yang enak-enak, karena kalau tidur kepulesan di tempat yang enak pasti bablas subuhnya. Nah, yang kayak begitu. Jadi lebih sering mengurangi kenikmatan dan memandang kekurangan diri kita banyak kurangnya, namanya mujahadah. Muaranya semuanya hadirin, muaranya tetap taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Yang satu taat karena cinta kepada Allah, mahabbah, syukur. Yang satu taat kepada Allah karena takut
karena takut pada Allah. Satu taat kepada Allah karena merasa kecil di hadapan Allah. Nah, dua-duanya itu taat. Jadi sama bisa diukur outputnya, keluarannya, hasilnya itu tetap berupa ibadah. Tapi inputnya di dalamnya berupa pengenalan. Dia kenal Allah dua-duanya. Kenal karena Allah Maha Pemberi nikmat. Yang satu lagi kenal karena Allah Maha Besar. Ini dua macam metode dalam thariqah. Syariat, tarekat ada hakikat. Nah, hakikat ini ibarat mutiara. Kalau sudah naik perahu yang namanya syariat, kemudian menyelam tarekat, yaitu menyelami dan menghayati makna-makna sholat, zikir dan lain sebagainya, harus menyelam, maka baru akan mendapatkan hakikat. Hakikat itu bak mutiara. Hakikat itu mutiara. Mutiara ada nggak yang di pinggir pantai, Pak? Ada nggak mutiara di pinggir pantai? Nggak ada. Atau mutiara tahu-tahu di perahu gitu dilompat? Nggak bakal ada. Harus nyelam untuk mendapatkan hakikat. Apa itu hakikat? Hakikat itu pengetahuan segala sesuatu, pengetahuan tentang rahasia-rahasia Allah, termasuk rahasia yang ada dalam dirinya dan termasuk rahasia alam semesta. Itu hakikat namanya. Nah, itu hakikat merupakan buah dari perjalanan syariat dan tarekat. Hakikat hanya bisa didapat kalau orang melaksanakan syariat kemudian menghayatinya, namanya tarekat, dan dia akan sampai menuju hakikat, yaitu mutiaranya. Harus nyelam, memang harus dua ini harus dilaksanakan, baru nanti mencapai hakikat. Jadi makalah yang ke-23 ini, tanda-tanda orang mengenal Allah, banyak ibadahnya. Singkatnya begitu, tanda-tanda orang yang mengenal Allah, banyak ibadahnya. Tapi jangan ukur ibadah itu cuma ibadah sholat, puasa aja. Ada ibadah yang namanya syukur, ada ibadah namanya ridho, ada ibadah yang namanya ikhlas. Senyum aja dia mah, pokoknya nggak pernah merasa susah. Ibadah juga bentuk-bentuk ibadah yang batin seperti ini. Ada ibadah yang namanya takut, ada ibadah takut pada Allah, ada ibadah yang namanya tawakal. Yang seperti ini ibadah yang tidak kelihatan. Nah, ibadah yang tidak kelihatan ini perlu diukur juga. Orang yang banyak ibadahnya, maka berarti dia banyak kenalnya sama Allah. Wal maqalatur rabi'atu wal 20, maqalah yang ke-24. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataaya hubbud dunya. Pokok dari segala macam dosa adalah cinta dunia. Wahia dunia itu mazada 'alal hajah adalah segala sesuatu yang melebihi kadar kebutuhan. Wa aslu jamil fitan, dan pokok dari seluruh fitnah man'ul usyuri waz zakati, yaitu mencegah 1/10 zakat dan 1/10 dan zakat. Wa hadza min atfil 'ammi 'alal khas, ini adalah ataf yang umum kepada yang khusus. Kalau usyur itu kan khusus zakat pertanian, nah sedangkan zakat ini umum. Jadi ini mengatofkan atau mengikutkan sesuatu yang umum kepada yang khusus. Li'anal usyura khasun bizuru, karena sungguhnya 1/10 zakat usyur itu khusus untuk pertanian. Wastimar, buah-buahan. Wa zakatu syamilatun, sedangkan zakat itu mencakup lidzalika untuk usyur, wali zakatin naqdi wal an'ami wa zakati badan, dan juga mencakup untuk zakat emas perak dan hewan ternak, dan juga zakat badan atau zakat fitrah yang kita kenal. Makalah yang ke-24, Nabi bersabda, pokok dari semua dosa adalah cinta dunia. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua, pokok dari semua fitnah, kerusakan adalah mencegah zakat, mencegah sedekah wajib. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pokok dari segala macam dosa adalah cinta dunia. Yang dimaksud dunia ini segala sesuatu mazada 'anil hajah, segala sesuatu yang segala sesuatu yang merupakan kelebihan dari kebutuhan kita.
kita butuh, kita hanya membutuhkan, misalnya hanya membutuhkan 5 juta. Nah kemudian ada lebihannya 5 juta lagi. Nah 5 juta yang lebihan ini sebenarnya bisa kita berikan kepada musola, bisa kita berikan pada fakir miskin, tapi jika kita berikan, jadi dipegangin aja tuh, pegangin. Ya kurang 5 perak aja nggak boleh, kurang 10.000 aja nggak boleh, pokoknya nggak mau dia keluarkan. Namanya mencintai dunia. Mencintai dunia ini adalah mencintai segala sesuatu yang sudah merupakan lebih dari kebutuhan kita. Kebutuhan kita udah ketutup buat biaya diri sendiri, buat biaya keluarga sendiri, masih ada lebihnya. Tapi yang lebihnya benar-benar nggak mau dia benar-benar nggak mau dia keluarkan, nggak mau dia sedekahkan. Nah ini namanya cinta dunia. Ini akar semua kerusakan. Bisa berantem gara-gara ini orang. Saudara bisa jadi musuh gara-gara ini. Padahal dia udah cukup, tapi nggak mau mengeluarkan sedikit, nggak mau dia memberikan kepada orang lain. Gara-gara cinta ini maka ada dosa-dosa yang lain. Aslu jamil khotoya, dosa-dosa yang lain. Mencintai dunia. Jadi boleh nggak kita mencintai dunia yang tidak merusak? Boleh. Maksudnya yang mencintai dunia tidak merusak ini, kita punya banda, tapi itu untuk kebutuhan kita, kebutuhan keluarga. Untuk itu kita jaga, itu boleh kita jaga. Jangan sampai hilang atau jangan sampai kurang. Pokoknya sebulan yang memang membutuhkan itu, ya boleh itu dijaga, karena itu suatu yang sifatnya wajar. Ingin menjaga kepemilikan dan juga ingin memberikan penghidupan kepada keluarga, itu wajar. Tapi kalau udah lebih, udah ada jaminan, ya dia udah cukup, cuma masih dipegang aja. Nah ini mulai akar masalahnya dari sini. Ini yang bikin orang-orang ini pada berantem, yang bikin saudara sama saudara jadi pada musuh adalah mencintai dunia yang semacam ini. Dunia sumbernya saudara, gara-gara lebihan itu, gara-gara kelebihan yang harusnya bisa dia keluarkan tapi tidak dia keluarkan. Nah oleh karenanya di yang kedua ini, pada yang kedua, nasihat yang kedua, Rasulullah menyebutkan asal segala macam kerusakan itu adalah mencegah zakat. Maksudnya ogah zakat. Zakat itu sedekah wajib. Nggak mau mengeluarkan zakat. Orang kampung misalnya nggak pada mau mengeluarkan zakat, maka itu akar semua kerusakan. Itu pasti akan terjadi kekacauan, chaos saudara. Yang kaya makin kaya, nggak ada zakatnya. Yang miskin ya makin miskin. Besok-besok yang miskin pada rapat, ayo kita pada colongin, ayo jangan boleh lewat depan rumah kita yuk. Pokoknya kalau lewat depan rumah kita ambil aja duitnya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak mau sedekah, gara-gara mencegah zakat. Memang ada perbedaan antara sedekah dengan zakat. Kalau sedekah itu sunnah, kalau zakat wajib. Cuma mencegah ini, mencegah atau ogah memberikan, tidak mau, dia enggan memberikan zakat, ini adalah akar dari segala macam fitnah atau kerusakan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengganti Rasulullah SAW, Rasulullah wafat, masa Rasulullah ini orang-orang masih mau disuruh ngeluarin zakat, masih mau. Orang-orang kaya, termasuk orang-orang yang baru, orang-orang yang Islamnya dia sebenarnya ini sudah lama masuk Islam dan dia juga wajib zakat, ini masih mau kasih zakat pada masa Rasulullah. Nah begitu Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar, ini banyak orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Sholat saya, kata orang ini nih, pokoknya kami mah sholat tetap Islam, tapi kalau buat zakat bayar ke Abu Bakar nggak mau. Pokoknya enggak, pokoknya yang penting yang lain aja, zakat mah urusan lain. Nah Sayyidina Abu Bakar ijtihad beliau pada waktu itu memerangi orang yang enggan membayar zakat, karena bahaya kalau tidak membayar zakat maka akan kacau. Maka pendanaan pemerintahan yang pada waktu itu memang dari zakat,
berjalannya roda pemerintahan, kemudian berjalannya distribusi dari yang kaya ke yang miskin ya lewat zakat itu. Kalau ada orang yang tidak membayar zakat, maka ini akan kacau, semuanya akan terjadi kerusakan. Maka ijtihadnya Sayyidina Abu Bakar, beliau perangin orang-orang yang ogah zakat itu, yang menolak membayar zakat itu diperangi. Ini sudah oleh Rasulullah sudah dikatakan. Rasulullah sudah mengatakan bahwa asal segala macam perpecahan, segala macam fitnah dan juga kerusakan ini asalnya adalah karena tidak mau zakat atau tidak mau mengeluarkan sedekah. Nah, karenanya dua-duanya ini harus jalan nih. Apa yang harus jalan yang bisa kita pahami di sini? Nggak boleh cinta dunia, padahal kita punya kelebihan, tapi lebihannya nggak mau kita kasih orang, nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh enggan zakat, nggak boleh enggan mengeluarkan zakat. Zakat memang sifatnya ada nisab, ada batas maksimal, ada batas minimal. Kalau belum nisab, belum wajib, memang belum kaya-kaya amat. Misalnya paling ya hartanya, kalau harta perdagangannya atau perniagaannya ya paling itu cuma 30 juta lah omsetnya. Omsetnya 30 juta, keuntungannya ya sebulan ya cuma 10 juta. 10 juta itu buat bayar segala macam, sisa tinggal 4 juta. Udah wajib zakat apa belum? Belum wajib zakat memang. Cuma kalau kita mau mengeluarkan, namanya sedekah, itu bagus. Ini yang akan menghindarkan fitnah. Jadi dia makin dekat sama tetangganya sedekah, dia makin dekat dengan saudaranya, terutama saudara juga, tetangga juga, dekat juga rumahnya dan juga dekat juga nasabnya. Ini sedekahin atau diberikan pemberian-pemberian, atau kalau dia punya kelebihan ya dia bantu saudaranya. Ini akan terhindar dari segala macam fitnah atau perpecahan. Ini yang diajarkan Rasulullah, supaya kita mau berbagi, tidak megang sendiri atau mencintai dunia, dan mau mengeluarkan zakat yang memang wajib ketika sudah sampai pada nisabnya. Wal maqalatul khamisatu wal 20 kila al muqirru bit taksir wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.